Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar, alhamdulillah kita bertemu kembali ya, masih dengan saya Mukhlis Prasetya. Baik, kali ini kita masih akan membahas tentang bangun ruang. Kemarin kita sudah membahas unsur-unsur bangun ruang. Nah, sekarang kita akan membahas materi berikutnya ya, berupa volume bangun ruang. Langsung saja kita mulai. Volume bangun ruang. Nah, yang pertama mengukur volume. Volume itu adalah isi ya, dengan kubus satuan. Nah, kubus satuan dapat digunakan untuk mengukur isi dari bangun balok atau kubus. Sebenarnya kubus satuan yang dapat diisikan ke balok atau kubus adalah isi dari balok atau kubus tersebut dengan satuannya kubus satuan. Nah, di sini ada gambar kubus satuan. Kalau ini namanya, ini yang sebelah paling kiri ini adalah satu kubus satuan. Nah, ini dua kubus satuan ya, bentuknya seperti ini. Dua, ada satu, dua. Nah, ini ada tiga, satu, dua, tiga kubus ya. Nah, seperti itu. Nah, langsung saja untuk mengukur volume dengan kubus satuan. Nah, kita coba-coba aja. Ada 4 bangun ini, kita hitung ya. Nah, misalnya ini bentuknya balok ya. Ada berapa sisi yang sebelah sini? Kita hitung, caranya menghitung. Kita hitung dari sini, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 5. Kemudian di sini ada 1, 2, 3. Ada 3. Nah, yang tumpuan ke atasnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, ini langsung aja kita kalikan ya. 5 kali 4, 5 kali 3 kali 4 gitu ya. Oke, ada berapa kubus satuan? Jadi caranya mengerjakan 5 kali 3 kali 4. 5 kali 3, 15. 15 kali 4 ya 60 kubus satuan. Nah, gitu ya caranya. Yang berikutnya, yang kedua, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Yang sebelah sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Langsung aja kita kalikan, 5 kali 6. Yang ke atasnya ada 1, 2. Ada 2. Nah, berapa ini? 5 kali 6, 30. 30 kali 2, 60 kubus satuan. Gitu ya. Nah, ini juga sama. Kita hitung berapa ini? Nomor 4 ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kali sebelah sana sampingnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kali lagi ke atasnya ada 1, 2, 3, 4. Nah, sama ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4. Sudah. 5 kali 6 30. 30 kali 4 kayak 120 kubus satuan gitu ya. Jadi belakangnya ini satuannya adalah kubus satuan. Yang nomor 5 ini aja ya, nomor 5 berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 dikali ke belakangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dikali 1, 2 kali 2. Nah, berapa hasilnya? 8 kali 4 32. 32 dikali 2 64 kubus satuan. Nah, seperti itu ya caranya. Nah, cukup mudah sekali. Gimana, sudah mengerti ya untuk mencari volume dengan cara kubus satuan? Kita hitung, kita kalikan aja. Oke, baik, kita lanjutkan di volume bangun ruang yang
ini rumus-rumus ya. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah volume balok. Nah, perhatikan gambar yang di sebelah kiri ya, ada gambar balok. Di sini ada panjang, lebar, tinggi, atau saya singkat menjadi PLT ya, ini L kecil ya. Nah, sehingga seperti yang sudah kita kerjakan tadi untuk volume kubus satuan, kalikan ya. Jadi volumenya itu, rumus volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi, panjang kali lebar kali tinggi, itu aja ya. Nah, keterangannya ini, V nya volume, P nya panjang, L kecilnya ini lebar, T nya adalah tinggi ya, gitu ya. Nah, ini cukup mudah. Jadi untuk volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Kalau susah menghafalkan ya kita singkat ya, kita buat singkatan PLT, plat, itu aja ya. Volumenya balok adalah plat, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, itu ya. Langsung kita masuk di contoh soal. Contoh soal ini, hitung volume balok di bawah ini. 4 cm ini adalah panjangnya ya, lebarnya 2 ya, lebarnya 2, tingginya juga 2. Nah, ini ditulis di sini ya. Ukuran baloknya panjang 4 cm, lebar 2 cm, tinggi 2 cm. Jadi volumenya panjang. Nah, ini harus ditulis dulu ya. Nah, langkahnya mengerjakan soal harus ditulis rumusnya dulu. Panjang kali lebar kali tinggi ya. Panjangnya 4 kali 2 kali 2. 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Nah, 16 cm ya. Volume ini pangkat 3 ya, satuannya cm pangkat 3. Nah, ini ya jawaban akhirnya. Seperti itu, mudah ya. Nah, selanjutnya untuk volume balok. Untuk volume balok ini tadi kan untuk volume, rumusnya volume itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, itu ya. Ini rumus utamanya. Nah, kalau menulis rumus usahakan dikasih kotaan. Nah, selanjutnya ada soal nanti tidak mencari volume tapi mencari panjang. Nah, jika diketahui, jadi rumusnya bisa jadi banyak nanti ya. Nah, ini rumusnya apa namanya, volume balok nanti tidak hanya ini, tapi kita jabarkan yang pertama. Nah, yang pertama mencari panjang misalnya. Nah, ini mencari panjang. Cari panjang ini berarti harus kita balik ya. Volume dibagi lebar kali tinggi. Ini jika mencari panjang. Nah, selanjutnya kalau mencari lebar sama dengan ya, sama ya, volumenya di atas dibagi panjang kali tingginya, berubah menjadi seperti ini. Nah, itu ya. Selanjutnya yang terakhir, mencari tinggi sama dengan volume dibagi panjang kali lebar. Nah, perhatikan ini ya. Perhatikan ini L kecil bukan E ya, tapi L kecil. Nah, jadi dari rumus yang hanya ini, kalau kita jabarkan ada 3 rumus baru ini ya. Nah, jadi mencari panjang, volume dibagi lebar kali tinggi, mencari lebar, volume dibagi panjang kali tinggi. Nah, mencari tinggi, volume dibagi panjang kali lebar. Nah, yang bawah ini dikerjakan terlebih dahulu ya. Jadi saya kasih dalam kurung. Nah, sudah ya, cukup. Ini untuk volume balok yang mencari panjang, lebar, dan tinggi. Berikutnya, bangun yang berikutnya adalah volume kubus. Nah, kubus
kita tahu kubus ini dibentuk atau dibuat dari bangun apa? Persegi panjang ya. Persegi panjang semuanya, persegi ya. Untuk kubus ini dibuat dari bangun persegi. Persegi itu keempat sisinya sama panjang. Nah ini ya, seperti ini. Belakang sama, ini semuanya sama sisinya ya, panjang rusuknya sama. Nah, untuk mencari ini volume kubus, berarti ini sisi rusuk ini kita singkat S ya, sisi rusuk. Nah sini juga sisi rusuk, sini juga sisi rusuk. Caranya sama dengan yang balok tadi ya, jadi dikalikan semua ya, sisi rusuk kali sisi rusuk kali sisi rusuk. Nah jadi volumenya sama dengan sisi rusuk pangkat 3. Nah, kan sisi kali sisi kali sisi gitu ya. Nah untuk ini adalah rumus yang utama. Kemudian dari rumus utama ini, jika yang diketahui volume, untuk mencari sisinya, nah ini ada rumus baru lagi ya. Nah tadi ini saya rubah, jadi yang dicari sisi rusuknya ya. Kalau sisi rusuknya saya pindah ke paling kiri. Nah, sehingga mencari S sisi itu sama dengan akar pangkat 3 dari volume. Nah ini ada dua rumus yang untuk kubus. Nah ini ya, ini penting seperti itu. Nah seperti apa mencari akar pangkat 3 dari volume, nah nanti kita bahas ya setelah ini. Nah ini contoh dulu, contoh volume kubus. Nah, misalnya ini rusuk, sisi rusuknya 9, semua sama ya, 9, 9, 9, jadi tinggal ngalikan aja. Jadi volumenya sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Jadi 9 pangkat 3, 7, 2, 9. Jadi volume kubus adalah 729 cm kubik. Ini bacanya cm kubik, pangkat 3 ini kubik ya bacanya. Nah, karena tadi kita bahas akar pangkat 3. Nah, sebelum kita melanjutkan di bangun ruang selanjutnya, nah kita bahas dulu bagaimana cara mencari akar pangkat 3 gitu ya. Nah, jadi saya sudah punya tabel ini. Di sini sebelum kita mencari akar pangkat 3, nah kita harus tahu yang pangkatnya, bukan akar tapi pangkatnya dulu, pangkat 3. Ini adalah bilangan pangkat 3. Misalnya nih, 1 pangkat 3 atau bisa dibaca 1 kubik sama dengan 1 kali 1 kali 1, misalnya ya 1. Kemudian 2 kubik itu berarti bukan 2 kali 3 tapi 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 kali 2 4, 4 kali 2 8 gitu ya. Selanjutnya 3 kubik berarti 3 kali 3 kali 3, 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Nah ini lanjutnya 4 kubik berarti 4 kali 4 kali 4 ya, 4 kali 4 16, 16 kali 4 64 gitu ya. Yang selanjutnya 5 kubik berarti 5 kali 5 kali 5, 5 kali 5 25, 25 kali 5 125 gitu ya. Kemudian untuk 6 kubik berarti 6 kali 6 kali 6 sama dengan 216. Ini angka-angkanya mudah dihafalkan, nanti dihafalkan aja ya. Selanjutnya yang ini 7 kubik berarti 7 kali 7 kali 7, 7 kubik berarti 340
Selanjutnya 8 kubik. 8 kali 8 kali 8 sama dengan 512. Selanjutnya 9 kali 9 kali 9 kubik ya. Jadi berapa? 729. Nah, ini adalah bilangan pangkat 3 yang kurang dari 1000 ya. Ini ada 9 angka saja. 9 bilangan. Nah, selanjutnya kalau yang namanya akar itu adalah kebalikan dari pangkat. Misalnya ini ya. Akar pangkat 3 dari 1. Ini tak balik. Akar pangkat 3 dari 8. Akar pangkat 3 dari 27. Akar pangkat 3 dari 64. Akar pangkat 3 dari 125. Akar pangkat 3 dari 216. Akar pangkat 3 dari 343. Akar pangkat 3 dari 512, dan yang terakhir akar pangkat 3 dari 729. Nah, ini bilangan-bilangan ini dihafalkan aja ya, biar untuk mempermudah. Jadi akar pangkat itu kebalikan dari pangkat. Kalau yang bilangan kurang dari 1000 mudah ya, ini dihafalkan aja. Akar pangkat 3 dari 1 adalah 1. Akar pangkat 3 dari 8 adalah ya ini 2. Akar pangkat 3 dari 27 ini ya 3. Akar pangkat 3 dari 64 4. Akar pangkat 3 dari 125 5. Akar pangkat 3 dari 216 6. Akar pangkat 3 dari 343 itu 7. Akar pangkat 3 dari 512 adalah 8. Akar pangkat 3 dari 729 itu 9. Nah, ini akar pangkat 3 yang kurang dari 1000. Pertanyaannya, Pak, nanti kalau untuk mencari akar pangkat 3 bilangan lebih dari 1000 gimana? Nah, ini yang kita bahas yang lebih detail. Nah, syaratnya ketika ada pertanyaan seperti itu, syaratnya tidak sulit ya. Nah, ini 9 ini harus dihafalkan. Akar pangkat 31 sama dengan 1 sampai akar pangkat 3 dari 729 sama dengan 9 ini dihafalkan. Tentunya tidak sulit menghafalkannya ya. Nah, selanjutnya kita ambil contoh, langsung ke soal aja ya. Contoh soal misalnya ini akar pangkat 3 dari 3375 misalnya ya, berapa? Caranya, perhatikan, hati-hati jangan skip videonya, perhatikan, ini tidak sulit, hanya butuh konsentrasi aja, hanya butuh pemahaman, dan pengerjaannya lebih cepat daripada pakai kalkulator ya. Coba lihat soalnya ini, 3375. Langkah yang pertama, kita kotaki aja 3 angka dari belakang. Ingat, selalu 3 angka ya, 375. Kenapa kok 3 angka? Karena ini akar pangkat 3. Jadi yang kita kotaki ya, atau yang kita kotaki ini kita simpan aja angkanya dulu ya, 375. Angkanya kita masukkan kotak, simpan. Selalu 3 angka. Kemudian langkah yang berikutnya, yang kedua, lihat angka yang di luar kotak. Angka berapa ini? Angka 3. Kita cari akar pangkat 3 dari 3. Akar pangkat 3 dari 3. Ini akar pangkat 3 dari 1, akar pangkat 3 dari 8. Oh, enggak ada ya. Kalau enggak ada, yang kita ambil yang atas. Nah, ini kan 1, ini 8. Padahal yang dicari adalah akar pangkat 3. Akar pangkat 3 kan terletak di antara ini ya, 1 dan 8. Jadi kita ambil yang
yang lebih kecil daripada akar pangkat 3. Tidak boleh lebih besar, kalau lebih besar kan 8. Jadi akar pangkat 3 1, hasilnya 1. Kita tulis di sini, langsung ketemu hasil yang pertama. Nah, sudah ya, 1. Kemudian kita kembalikan langkah yang berikutnya, kita lihat angka yang di dalam kotak. Hanya angka yang terakhir saja. Berapa angka yang terakhir? Saya kasih lingkaran 5 ya, angka yang terakhir adalah 5. Kita lihat di sini, di kuncinya ini yang saya suruh menghafalkan tadi. Lihat angka yang akhirnya 5. Nah, di sini angka akhirnya 5. Berarti berapa ini? Ya, 5. Nah, betul sekali, jawabannya 15. Ya, cukup mudah ya. Jadi akar pangkat 3 dari 3375 adalah 15. Itu ya. Nah, berikutnya yang kita kasih contoh lagi biar nanti lebih paham lagi ya. Misalnya yang agak banyak angkanya, misalnya akar pangkat 3 dari 19.683. Nah, berapa? Nah, ini. Masih ingat tadi langkah-langkahnya? Ya, yang pertama kita kotaki. Kita simpan dalam kotak 3 angka yang terakhir dari kanan ini ya. Nah, selanjutnya langkah yang kedua, kita lihat angka yang di luar kotak. Ada angka berapa? 19. Kita cari aja akar pangkat 3 dari 19. Di sini ada? Oh, enggak ada ya. Ada 8, langsung ke 27. Jadi letaknya di antara 8 dan 27 nih ya. Yang kita pakai yang atasnya, berarti yang 8. Akar pangkat 3 dari 8, berarti 2. Nah, kita tulis di sini 2. Ketemu ya yang pertama. Nah, cuma gitu aja. Selanjutnya kita lihat angka yang di dalam kotak. Angka akhirnya adalah 3. Kita kembalikan di sini ke rumusnya. Yang belakangnya angkanya 3. Nah, ini dia ya. Jadi hasilnya tuh 7 ya. Jawabannya adalah 27 ya. Tidak sulit ya. Gimana? Sudah lebih paham lagi kan? Nah, ini ternyata mencari akar pangkat 3 itu tidak sulit jika mengerti caranya. Oke, nih ini adalah trik. Silahkan bisa dicatat ya. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Nah, biar lebih mendalami materi tentang akar pangkat 3, silahkan ya bisa mengerjakan ini 5 soal ini. Nah, paling tidak 1 soal 5 detik selesai ya. Coba nanti akan bisa ketemu nanti ya. Coba silahkan dikerjakan untuk latihan. Baik, kita lanjutkan kembali ke volume bangun ruang yang selanjutnya, yaitu prisma segitiga. Nah, volume prisma segitiga ini bentuknya bangun seperti ini ya. Volume prisma segitiga ABC DEF. Nah, ini seperti tenda ya, kalau yang sudah kita pelajari, tenda pramuka. Nah, perhatikan gambarnya dulu sebelum kita membahas volume. Nah, prisma ini alasnya berbentuk segitiga, tutupnya juga segitiga. Nah, misalnya ini saya kasih tanda siku-siku ya. Oh, ini ya tanda siku-siku. Nah, kalau begitu di sini adalah alas segitiga dan tinggi segitiga. Kemudian ini adalah tinggi T, itu tinggi prisma. Kalau ada segitiganya berarti tinggi segitiga. Nah, perhatikan, ini penting. Alas segitiga dan tinggi segitiga ini selalu tegak lurus. Hati-hati ya. Ini saya gambarkan sebuah segitiga. Misalnya ini tegak lurus, berarti sini alas, sini tinggi segitiga. Ada segitiga seperti ini juga. Ada 3 kan sisinya
yang apa namanya, jarak terpanjang ini bukan alas dan bukan tinggi ya, jadi hanya yang tegak lurus antara alas dan tinggi segitiga itu. Kalau seperti ini alas, ini tinggi. Ada lagi segitiga yang sama kaki, ini alas, tingginya berarti di tengah ini ya. Nah, jadi seperti itu. Ini yang perlu diperhatikan, hati-hati ya. Nah, sehingga untuk mencari volumenya prisma segitiga, volume prisma segitiga itu adalah sebenarnya luas alas dikali tinggi. Rumusnya seperti ini. Luas alas ini saya singkat misalnya LA, tinggi saya singkat tinggi. Jadi volumenya prisma ini luas alas kali tinggi, seperti ini. Nah, sementara luas alasnya prisma ini sama dengan luasnya segitiga. Luas segitiga itu rumusnya setengah alas segitiga kali tinggi segitiga ya, seperti ini. Atau bisa juga yang lainnya, alas segitiga kali tinggi segitiga dibagi 2. Nah, ini rumusnya luas segitiga. Sehingga kalau LA nya ini saya ganti dengan luas segitiga, volumenya prisma ini rumusnya menjadi alas segitiga dikali tinggi segitiga dibagi 2 dikali tingginya prisma. Jadi seperti ini ya. Nah, ini menjadi rumus volumenya prisma segitiga. Hati-hati, volumenya adalah alas segitiga dikali tinggi segitiga dibagi 2. Kalian mencari luasnya segitiga, kemudian dikali T, tingginya ya, dikali tinggi ini, tinggi prisma. Nah, itu ya, ini rumusnya volume. Nah, contoh soalnya seperti ini. Ini gambarnya kita lihat dulu ya. Volume prisma berikut ini, prisma segitiga. Nah, di sini ada tanda tegak lurus, di sini 6, ini 4, berarti alasnya 6, tingginya 4 ya. Tingginya prisma 15. Nah, volumenya menjadi tadi rumusnya volume sama dengan alas segitiga kali tinggi segitiga dibagi 2 dikali tinggi, gitu ya. Alas segitiganya 6, tinggi segitiganya 4, tadi 6 kali 4 bagi 2 dikali 15. Nah, ini ya. Nah, ini sudah, kita langsung kali 6 kali 4 24 dibagi 2 12 kali 15 ya 180 cm3. Nah, cukup mudah ya. Ya, kita lanjutkan di volume limas segi 4. Nah, limas segi 4 ini bentuknya seperti ini. Biasanya untuk sisi alasnya, alasnya ini bentuknya persegi panjang atau persegi ya. Nah, untuk rumusnya volume limas itu, perhatikan di sini, setiap ada limas itu atau yang ada titik puncaknya itu pasti ada sepertiganya ya, sepertiga dari volume. Jadi sebenarnya volume limas segi 4 itu sepertiga dari volume prisma segi 4. Prisma segi 4 itu adalah bisa persegi bisa balok ya. Nah, sehingga volumenya limas segi 4 itu sepertiga kali luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya, nah ini biasanya kalau persegi panjang berarti luas alasnya panjang, ini lebar, sehingga luas alasnya panjang kali luas alasnya itu sama dengan luas persegi panjang, itu ya maksudnya ya. Luas alas ini sama dengan luas persegi panjang, sehingga luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Nah, gitu ya, mencari luas alasnya panjang kali lebar. Ini sepertiga kali panjang kali lebar kali tinggi. Tuh.
Jadi bisa seperti ini untuk volumenya, sepertiga kali panjang kali lebar kali tinggi. Ini kalau bentuknya persegi panjang, kalau bentuknya persegi ya sisi kali sisi gitu ya. Nah, tinggal menyesuaikan aja. Nah, coba kita masuk di contoh. Contohnya ini ada limas, bentuknya yang bawah alasnya adalah persegi panjang dengan panjangnya 10, lebarnya 8, tingginya 12. Nah, langsung kita masukkan rumusnya. Sepertiga kali luas alas kali tinggi. Luas alasnya 10 kali 8, 80 ya. Nah, 80 bagi 80 ini seperti ini. Sepertiga kali 10 kali 8 kali 12. Oke. Nah, ini yang bisa dibagi 3 ini ya. 3 bagi 3 1, 12 bagi 3 4. Nah, 10 kali 8 80, 80 kali 4 320 cm kubik. Oke. Begitu ya. Nah, untuk volume limas segitiga juga sama. Jadi rumusnya sama ya, volumenya limas segitiga, sepertiga kali luas alas kali tinggi. Nah, yang membedakan ini luas alasnya ini bentuknya adalah segitiga, jadi hampir sama dengan yang prisma tadi ya. Jadi alas segitiga kali tinggi segitiga dibagi 2. Ini untuk mencari yang luas alasnya ini. Nah, ini misalnya yang tegak lurus di sini, ini alas segitiga, ini tinggi segitiga. Nah, ini tinggal mengalihkan aja nanti. Itu ya. Ini volume limas segitiga. Contohnya ini. Misalnya ini yang tegak lurus, ini 16 tingginya, alasnya 14 yang segitiga ya, tingginya 5 segitiga 18 cm. Nah, sepertiga kali, nah ini ya, yang ini adalah luas segitiga, di 14 kali 16 bagi 2. Nah, ini adalah luas segitiga, berarti dikali 18, hasilnya 672 cm kubik gitu ya. Nah, kita lanjutkan untuk yang berikutnya, ini volume tabung. Nah, ini volume tabung. Yang pertama kita perhatikan bentuknya tabung ya, yang sudah kita bahas saya singgung di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk tabung di sini ada jari-jari, 2 kalinya jari-jari di sini adalah ada diameter ya. Dari sini ke sini namanya diameter. Atasnya adalah tingginya tabung. Nah, sehingga untuk mencari volume tabung itu luas alas kali tinggi. Luas alasnya bentuknya lingkaran. Luas alasnya lingkaran, pi kali r kali r ya, sehingga rumus volume tabung ini ya, pi kali r kali r kali t. Nah, tahu disingkat pi kali r kuadrat kali t, pi r rt gitu ya. Jadi ini adalah rumusnya volume tabung. Nah, perlu diketahui pi ini adalah nilai perbandingan keliling dan diameter lingkaran yang besarnya mendekati ini. Untuk yang jari-jarinya kelipatan 7 pakai 22/7. Kalau jari-jarinya selain kelipatan 7 pakai yang 3,14 gitu ya. Ini pi, nilai pi r. Nah, kalau kesulitan menghafalkan pi r rt ya, kita singkat menjadi pret gitu ya. Pi r rt ya, pret. Volume tabung. Nah, kita langsung masuk di contoh aja biar mudah. Nah, ini hitung volume tabung di bawah ini. Jari-jarinya 7, tingginya 20 cm. 7 ini kelipatan 7, berarti pi-nya pakai 22/7. Langsung kita masukkan rumus. Volumenya tabung pi r rt. R pangkat 2 ini r gitu ya, r kali r.
boleh ditulis seperti ini, volume sama dengan Pi kali R kali R kali T ya, seperti itu. Nah, kita lanjutkan. 22/7 kali R, nya 7 ya, kali 7 lagi R nya karena 2 kali kan, R kali T, T nya 20 seperti ini. Nah, 7 bagi 7 1 bagi 7 1 bilang ya, 22 kali 7 154 dikali 20, jadi 3080 cm3. Nah, seperti itu. Ini contoh yang kedua, ada lagi ini, hitung volume silinder. Silinder itu ya tabung ya, yang berdiameter 20 cm dan tingginya 30 cm. Nah, hati-hati di sini, yang diketahui bukan jari-jari tapi diameter. Di pertemuan sebelumnya sudah saya singgung, untuk diameter itu 2 kali jari-jari. Kalau jari-jari itu setengahnya diameter ya. Kalau diketahui diameter berarti kita harus mencari apa? Jari-jarinya ya, setengahnya ya, setengahnya diameter jari-jari itu. Jadi jari-jarinya menjadi 10. Nah, hati-hati di sini. Kemudian tingginya 30 cm. Oke. Nah, kita pakai 3,14 karena apa? Karena jari-jarinya bukan kelipatan 7 ya. Nah, sehingga kita masukkan ke rumus Pi kali R kali R kali T. Jadi 3,14 dikali 10 dikali 10 dikali 30. Nah, maaf, ini ada kesalahan pengetikan, ini tidak ada angkatnya ya. Jadi 3,14 dikali 10 dikali 10 dikali 30 nya adalah tingginya. Oke, 10 kali 10 100. Nah, 3,14 kali 100, komanya hilang ya, tinggal 314 kali 30 9420 cm3. Oke, temu jawabannya ya. Itu tadi volume tabung. Yang terakhir ini adalah volume kerucut. Nah, untuk mencari volume kerucut, sama, kerucut ini ada titik puncaknya ya. Nah, ini kerucut dalam keadaan terbalik, sebenarnya kan seperti ini ya harusnya. Nah, ini ada titik puncaknya di sini. Nah, ini titik puncak. Nah, seperti ini. Jadi untuk volume kerucut ini, kalau ada titik puncaknya harus ada sepertiganya ya. Sepertiga kali luas alas kali tinggi. Luas alasnya berbentuk lingkaran, jadi sepertiga kali Pi R R T, sepertiga per ya. Seperti itu. Hampir sama dengan volume tabung, depannya cuma dikasih 1/3 gitu aja. Gitu ya. Nah, contohnya ini. Ini tingginya 12, jari-jarinya 7. Jadi volumenya sepertiga kali 22/7 kali 7 kali 7 kali 12. Nah, ini kita coret-coret. 22 kali 7 154, 12 bagi 3 4. 154 kali 4 616 cm3. Nah, terjawab ya. Baik, itu tadi volume bangun ruang sudah kita pelajari semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat belajar ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.